Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan untuk membuat diagram berikutnya ya dari desain berorientasi objek. Nah, kalau minggu-minggu sebelumnya Anda sudah buat mulai dari use case diagram dan activity diagram. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai sequence diagram dan collaboration diagram. Kita baca dulu konsepnya. Jadi kalau kita baca konsepnya itu sequence diagram itu terbentuk dari objek-objek dan message atau objek-objek dan pesan-pesan. Ya, objek itu sudah ada di analisis berorientasi objek. Nomor berapa di analisis berorientasi objek kita buat objek? Di tahap keberapa? Yang pertama kan kita buat workflow, yang kedua skenario, yang ketiga baru buat objek dan kelas. Nah, objek ini adalah objek yang ada di analisis berorientasi objek. Ya, tahap ketiga dari analisis berorientasi objek. Dan message. Nah, message ini adalah operationnya. Tahap keempat di analisis berorientasi objek. Jadi kita sudah punya objek, kita juga sudah punya message. Message itu adalah operasinya. Ya. Jadi kalau saya buat catatan, seperti ini. Jadi message itu sama dengan operation ya yang ada di tahap analisis berorientasi objek. Jadi kita nggak perlu lagi nyari-nyari karena sudah ada objek, sudah ada operation juga sudah ada. Tinggal kita hubungkan dengan simbol-simbol. Nah, simbol-simbolnya. Apa saja simbolnya? Untuk kita buat sequence diagram itu ada beberapa simbol. Simbolnya sedikit dibandingkan dengan simbol-simbol dari diagram-diagram yang lain. Yang pertama itu adalah simbol objek. Nah, simbol objek, an instance of a class. Kelas yang instan dinamakan dengan objek. Digambarkan dengan gambar 4 persegi panjang seperti ini. Kemudian namanya ABC huruf kecil ini adalah nama objeknya. ABC huruf besar itu adalah nama kelasnya. Anda bisa catat. Jadi nanti untuk membuat nama objek harus disertai apa nama kelasnya. Ya, kan sudah Anda buat di tahap analisis berorientasi objek ya. ABC huruf kecil itu nama objeknya, ABC huruf besar itu nama kelasnya. Jadi misalnya nama objeknya apa? Misalnya KRS huruf kecil dalam titik 2, nama kelasnya apa? Misalnya nilai. Ya kan? Atau kayak contoh kemarin misalnya daftar artikel masuk, nama objeknya, nama kelasnya adalah penulis. Ini ada yang minggu lalu, 2 minggu yang lalu. Nah, ini sudah ada ya. Jadi Anda silakan buat nama objeknya seperti ini, disertai dengan nama kelasnya masing-masing. Itu yang pertama. Tadi pasti yang nggak apa-apa. Sebenarnya nggak pakai spasi titik 2, langsung nama kelasnya. Pakai spasi juga nggak apa-apa. Yang kedua adalah message, bukan masak. Kalau masak lemak kalau lagi pegel-pegel ya. Message itu adalah interaksi antara objek-objek yang berbeda di dalam sequence diagram. Nah, gambar message ya atau pesan dinotasikan dengan gambar arah panah. Pakai panah. Panahnya bisa tertutup, bisa terbuka sama aja kalau di sequence diagram. Beda kalau kita menggambarkan use case diagram.
antara panah terbuka dengan panah tertutup beda makna, ya kan? Apa kalau panah tertutup untuk apa? Kalau di use case diagram? Mana ada objek di use case diagram? Antara apa? Antara aktor dengan aktor atau use case dengan use case. Apa namanya kalau panah tertutup di use case diagram? Inheritance. Lupa ya? Lupa atau memang nggak tahu? Jadi apa nama message-nya? Nah, nama message seperti yang saya bilang tadi sama dengan nama operation atau operasi atau metode, ya, di objek di analisis berorientasi objek. Nah, kalau misalnya kita akan meng-create atau mengolah message-nya, kalau kita gambarkan sequence diagram, biasanya di ujung arah panah itu ada gambar rectangle atau 4 persegi panjang. Itu maknanya sama, itu menggambarkan operation juga. Ya, maknanya sama. Nah, kalau misalnya ada message atau operation yang salah atau yang tidak digunakan, bisa kita gunakan namanya destroy message. Pakai tanda silang di arah panah. Ya, pakai tanda silang. Kalau misalnya operasi itu dilakukan berulang kali, misalnya apa yang dilakukan berulang kali ini, kamu nyimpen data, nyimpennya bisa dilakukan berulang kali ya. Kalau terjadi misalnya update data, gunakan simbol return, ada simbolnya nanti di asta. Jadi panah, kemudian nanti keluar dewek dia simbol returnnya. Simbol returnnya pakai panah putus-putus, artinya bahwa operasi ini bisa dilakukan berulang kali. Ya, kalau misalnya kita nyimpen data kan pasti dilakukan berulang kali, tidak mungkin cuma sekali dia nyimpen. Kecuali kalau dia tidak bisa diapa-apain, sekali aja nyimpennya. Tapi kalau misalnya dia bisa kita edit, bisa kita hapus, bisa, berarti dia berulang kali. Ya kan? Nah, itu saja simbolnya. Jadi cuma ada dua. Ya, objek dan message. Objek dan message. Oke. Nah, ini contoh sederhana, ya, contoh sederhana dari penggambaran sequence diagram. Jadi ini adalah nama objeknya. Jadi nama objek titik 2. Kemudian apa nama kelasnya? Kayak contoh di sini. Kayak contoh di sini. Nama objeknya adalah CMS user, nama kelasnya adalah user. Ya. Nama objeknya adalah course admin, nama kelasnya adalah course administrator. Ya. Nama objeknya adalah course, nama kelasnya juga course. Jadi diawali dengan huruf kapital karena dia nama kelas. Jadi bisa saja nama objek sama dengan nama kelasnya, boleh kan? Kalau misalnya dia objeknya tidak ada atribut yang sama dengan objek yang lain, berarti itulah kelasnya kan gitu. Course, topik, tutor. Ya. Nah, sekarang kita gambarkan message-nya. Nah, bagaimana untuk narik garis ini? Kita lihat apakah objek yang satu dengan objek yang lain punya pesan, punya operasi dengan message yang lain. Ya, misalnya kayak contoh di sini. Ini ada taruhlah objek namanya CMS user. Istilahnya CMS user ini untuk mengisi atau meng-create atau menyimpan atau mengelola nama pemakai dari programnya. Pengguna, ya, pengguna program. Ada lagi yang course administrator. Ini adalah yang mengelola aplikasinya. Nah, artinya bahwa user misalnya perlu didata oleh si course admin. Makanya nama pesannya adalah manage course. Nah, kamu lihat nama ini itu lihat dari operation yang ada di analisis berorientasi objek. Yang kamu buat di situ apa?
Misalnya kamu buat situs simpan, rekam, atau edit, atau print, atau find, cari, ya, upload, download, silakan saja. Ya, silakan saja. Jadi hubungkan semua objek-objek itu ke objek-objek yang lain. Nah, ini dia contoh dari bahwa untuk menyimpan data mata kuliah, course itu kan mata kuliah, yang menyimpan itu adalah si user dan nanti diberikan kepada si administrator, gitu ya. Dia tidak dilakukan berulang kali aja, tapi gambarnya cuma garis saja. Nah, tapi kalau kayak misalnya operasi atau message dari course admin dengan course, data si admin dengan data mata kuliah, yang menyimpan data mata kuliahnya itu adalah course admin. Makanya message-nya adalah script course. Script course itu kan berarti kita mengelola mata kuliahnya. Nah, nyimpen ya, ngedit, ngapus, segala macam itu, ini bisa dilakukan berulang kali, makanya ada simbol return. Nah, message yang ada di simbol return, seperti contoh, itu bisa kita buat namanya adalah nama primary key atau primary key dari masing-masing kelas. Udah belajar database kan? Tahu apa itu primary key? Apa coba? Fungsi utama apa itu fungsi utama? Kalau di dalam database, data yang unik, cirinya, apalagi? Boleh tidak sama antara satu atribut dengan atribut yang lain, tidak boleh ada yang sama. Contohnya apa? Ya unik ya sifatnya. Begitu juga dengan yang lain. Jadi kalau misalnya Bu Mak Mano, kalau misalnya ada message dari sini ke sini, ya tarifnya dari garis dari sini ke sini gitu. Ya tinggal lakukan drag and drop kalau kita pakai Asta, pakai Rational Wolf atau pakai CPO. Terserah bebas. Ya, sampai selesai. Jadi banyaknya message yang ada di sequence diagram, ya, message yang garis lurus pakai panah, bukan return, itu harus sama dengan banyaknya operasi yang ada di analisis berorientasi objek. Bu, gimana kalau misalnya kelas user ini ternyata punya pesan dengan semua objek, tarik kan garis red, gitu ya. Bagaimana misalnya Bu, yang perlu kita dahulukan yang mana dulu? Yang mana dulu yang mau kamu simpan datanya pertama kali? Kayak misalnya kamu Cisco itu yang pertama kali kita simpan itu apa datanya? Misalnya ya, yang kamu simpan pertama kali itu apa? Data mata kuliah dulu kan? Nah, atau misalnya data user dulu, data user yang akan menyimpan mata kuliah kan gitu. Berarti yang kita yang didahulukan ini adalah usernya dulu, mahasiswa, dosen, karyawan. Nah, berarti data usernya dulu yang ada di paling pojok. Jadi yang menandakan dia duluan pertama kali itu adalah yang dari paling atas. Yang berikutnya dan seterusnya. Jadi kalau sama kayak KRS, ya, di KRS itu kan ada data apa? Ada data mata kuliah kan? Mata kuliah, ada data fakultas juga, ada data prodi kan gitu. Sudah itu data apa lagi? Ruang ya, ruang. Terus apa lagi? Waktunya jam ya, dari kapan sampai kapan. Kode itu ada di sini, ada di dalam sini. Nah, berarti apa dulu yang pertama kali mungkin kita simpan datanya fakultas dulu? Ya, bisa saja misalnya ada kelas apa gitu, kelas apa nanti ada fakultas, ya kan? Gambarnya nih, garisnya nih di tengah-tengah dari ujung. Ada fakultas, ada prodi dulu, ada prodi, ada mata kuliah. Nah, yang ini adalah misalnya misalnya. Nah, berarti yang dulu sini ya, untuk kemana lagi, untuk kemana lagi, untuk ini kan gitu. Nah, dan seterusnya. Kalau dia return ya berarti
apa return biasanya apa, misalnya user ID, dan ini juga pasti ada kode prodi yang ini juga istilah apa itu namanya, kode mata kuliah biasanya kan kalau di kita ya, kode mata kuliah. Nah seperti itulah. Jadi data yang mana dulu yang mau kamu klik atau mau kamu simpan, mau kamu olah, letakkan dia yang paling atas. Yang berikutnya. Baru ya KRS tadi, ini ada si KRS ini. Di samping ada ruang dan waktu ya. Nah, baru si KRS-nya. Jadi semua objek yang ada di analisis berorientasi objek di tahap analisis itu kamu masukkan dia sebagai objek di dalam sequence diagram. Ngerti ya? Yang mana ibaratnya itu yang mana data mana dulu yang mesti kamu simpan atau yang mesti ada. Kita mau buat KRS, harus ada dulu nih data usernya, harus ada dulu nih data mata kuliah, harus ada dulu nih data prodi, data fakultas, dan seterusnya. Tidak bisa tiba-tiba kita langsung menyimpan data mata kuliah atau langsung menyimpan data KRS. Tidak bisa seperti itu. Untuk nyetak KRS ternyata ada banyak tabel-tabel yang mesti kita simpan. Kalau dari tadi kan ada tabel-tabel yang mesti kita simpan. Atau dalam berkas itu namanya file. Kan database kumpulan file-file atau kumpulan tabel-tabel. Paham sampai di sini mengenai use sequence diagram? Makanya saya bilang skenario itu paling utama. Skenario itu adalah otaknya object oriented. Skenario tidak detail, skenario salah, ke belakang itu pasti salah. Nah, nanti pada saat Anda presentasi, yang saya cek pertama kali itu pasti skenario ini. Kalau skenario sudah benar, ke belakang pasti benar. Kalau skenario salah, ya ke belakang salah dulu sampai nanti kelas diagram. Ya. Nah, kembaran dari sequence diagram ini sebenarnya hampir sama. Jadi ada beberapa teori yang menggambarkan sequence, ada beberapa teori juga dengan menambahkan collaboration diagram. Sebenarnya intinya dua diagram ini sama, hampir sama, tetapi beda simbolnya saja. Kalau di sequence tadi, nah kalau di collaboration diagram seperti ini, hanya nama objek. Kemudian di collaboration diagram ada relation atau asosiasi atau association dengan menggambarkan penomoran. Nah untuk tugas kali ini saya rasa kita tidak usah perlu buat collaboration diagram, tapi kalau misalnya Anda membuat sequence diagramnya dari aplikasi Rationalist, boleh Anda buat collaboration diagram karena cuma menekan tombol 1 saja, menekan tombol F5 langsung keluar collaboration diagram kalau kita sudah buat sequence diagram. Tapi kalau ASA belum tidak seperti itu, jadi tidak usah dibuat juga nggak apa-apa untuk collaboration diagram. Jadi hanya buat sequence diagram. Nah ini contohnya sama dia. Nah ini ya, ini adalah objek-objeknya, message-nya ditunjukkan dengan gambar seperti ini dia. Bedanya dengan sequence dia sudah ada penomoran. Nanti kita akan belajar penomoran di diagram yang terakhir, yaitu kelas diagram. Oke, itulah teori dari sequence diagram. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.